Bab 1382. Kabur setelah hajar, datang hajar lagi setelah kabur. Dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang dengan dukungan segel Dewa Pedang. Sebenarnya, ketika warrior yang melihat master tingkat dewa lanjutan ini, pikiran pertama warrior yang bukanlah untuk melarikan diri, tetapi untuk membunuhnya. Apa tujuan dia? Untuk meredakan tekanan pada Putri Kaisar. Jika master tingkat dewa lanjutan planet Tianhe tidak bisa ditarik semua dari planet Tianyun, tekanan pada Putri Kaisar tidak akan ringan. Oleh karena itu, dia tidak dapat melarikan diri, karena melarikan diri hanya akan membuang-buang waktu. Pendekar Kaisar ini harus dipenggal agar penduduk planet Tianhe dan planet Tianmo tahu betapa mengerikannya warrior Yang. Dia hanya ingin membuat orang-orang di planet Tianhe dan planet Tianmo mengerti satu hal, bahwa master tingkat dewa lanjutan tidak bisa melawan dia warrior Yang. Jika mereka ingin membunuh dia warrior Yang, mereka hanya dapat membagi lebih banyak master tingkat dewa lanjutan dari planet Tianyun untuk menghadapinya. Untuk membunuh secara instan master tingkat dewa lanjutan ini, dia mengaktifkan segel Dewa Pedang segera setelah dia menembak, dan kemudian melapiskan dua ilmu menebas langit menarik. Seberapa menakutkan dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli. Suara pedang bergema pada saat itu, langsung menghancurkan ruang di sekitarnya selama puluhan ribu mil. Pada saat yang sama, kota Tianhe, yang sudah hancur, langsung terguncang menjadi buih. Namun, terak ini masih hancur, dan dalam sekejap semuanya berubah menjadi kehampaan. Kota Tianhe ini sepertinya belum pernah ada di sana. Pada saat pertama kali melihat tindakan warrior Yang, mata lelaki tua berjubah ungu itu terkesan meremehkan. Master tingkat dewa lanjutan yang asli, bagaimana mungkin seorang pendekar kaisar yang kecil bisa bersaing? Namun, saat pedang warrior yang keluar, wajahnya berubah seketika, menjadi pucat, matanya penuh kejutan dan kengerian, dan sedikit ketidakpercayaan. Apakah ini pendekar kaisar? Bisakah pendekar kaisar mengeluarkan pedang yang begitu menakutkan? Meski ngeri, ide kuat untuk bertahan hidup tetap membuat lelaki tua itu secara naluriah memberikan pukulan terkuatnya. Dalam sekejap, aura menakutkan bersama dengan lingkaran ungu muncul dari tubuh lelaki tua berjubah ungu itu, dan kemudian menyapu ke arah warrior yang di depannya. Bang! Ledakan keras bergema di arena. Ruang yang semula diperbaiki oleh hukum surgawi jalan surga runtuh lagi. Ketika menghilang, kecepatan runtuhnya sangat cepat. Pendekar hitam kota Tianhe yang tidak mampu mundur tepat waktu pun ditelan oleh lubang hitam luar angkasa. Tentu saja, selain master pendekar ketiadaan, ada juga beberapa pendekar kaisar dengan kekuatan yang lebih kuat, tetapi sisanya, selama mereka tidak melarikan diri dari kota Tianhe pada waktunya, semuanya ditelan. Begitu saja, tidak tahu berapa pendekar hitam kota Tianhe yang hilang. Di arena, setelah beberapa detik, ruang secara bertahap kembali normal. Pada saat ini, warrior yang sudah ratusan meter jauhnya, dan tidak jauh darinya, lelaki tua berjubah ungu itu masih di sana, dan ribuan kaki di belakang lelaki tua berjubah ungu itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya. Pada saat ini, sudut mulut lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya dipenuhi darah. Sebelumnya, karena mereka tidak bisa menghindar tepat waktu, mereka dikejutkan oleh kekuatan sisa yang keluar dari pedang warrior yang barusan. Kejutan ini langsung mengguncang mereka ribuan kaki, dan mereka juga terluka sampai batas tertentu. Tentu saja, yang mereka pedulikan saat ini bukanlah luka mereka sendiri, tetapi lelaki tua berjubah ungu itu.
Orang tua berjubah abu-abu yang masih hidup dan yang lainnya semua memandang orang tua berjubah ungu itu. Di arena, mata lelaki tua berjubah ungu itu kusam dan dia tidak bersuara. Setelah beberapa detik, dia menatap warrior yang matanya penuh ketidakpercayaan dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan jurus yang begitu kuat? Serangan ini bukan kekuatan yang dimiliki oleh pendekar kaisar, ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal." Saat dia berbicara, tubuh lelaki tua berjubah ungu itu mulai terlihat ilusi. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya langsung pucat dan tidak berdarah. Pada saat ini, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa berhenti gemetar. Segera, tubuh lelaki tua berjubah ungu itu benar-benar menghilang di udara. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya mundur belasan langkah, matanya sangat ketakutan. Bunuh master tingkat dewa lanjutan dalam hitungan detik. Warrior yang membunuh master tingkat dewa lanjutan dalam hitungan detik. Pada saat ini, warrior yang di kejauhan tiba-tiba melirik lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya. Melihat tatapan warrior yang, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah drastis, dan dia mundur hampir 1000 kaki ke belakang tanpa berpikir. Warrior yang, orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya memandang warrior yang dengan ekspresi sangat waspada. Semua energi hitam melonjak dengan panik di tubuhnya, bukan untuk melawan, tetapi untuk melarikan diri. Selama warrior yang sedikit bergerak, mereka akan langsung memilih untuk kabur. Bertarung. Jika sebelumnya, mereka akan berani bertarung, tetapi sekarang, setelah melihat warrior yang membunuh master tingkat dewa lanjutan, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Master tingkat dewa lanjutan dapat terbunuh dalam hitungan detik. Warrior yang tidak menembak, dia menatap pria tua berjubah abu-abu itu dan yang lainnya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Entah itu disengaja atau karena alasan lain, warrior yang berjalan sangat lambat, tetapi lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya tidak ada yang berani mengejar, dan mereka sangat berharap warrior yang pergi lebih cepat. Sekitar 1/4 jam kemudian, warrior yang benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Saat warrior yang menghilang, semua orang menghela nafas lega. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Segera beritahu tetua Chang dan lainnya dan minta mereka semua kembali." Semua kembali. Seorang lelaki tua mengerutkan kening, "Kalau begitu." Pria tua berjubah abu-abu itu melirik dingin pada pria tua yang berbicara, dan berkata, "Jika mereka tidak kembali, aku akan segera keluar dari aliansi." "Aku juga." Pria tua lain maju dan berkata. Segera, semua orang di arena mengungkapkan pendapat mereka, yang semuanya sama dengan lelaki tua berjubah abu-abu. Bercanda, warrior yang ada di sini, jika master tingkat dewa lanjutan tidak kembali, bagaimana mereka bisa melawan? Tidak sanggup untuk melawan, hanya menunggu untuk mati. Hanya master tingkat dewa lanjutan yang bisa melawan warrior yang tidak. Setidaknya 2 master tingkat dewa lanjutan bisa melawan warrior yang. Orang tua yang berbicara di depan tersenyum kecut, lalu mengangguk. Bahkan, jangankan orang lain, bahkan dia sendiri, mengerti bahwa master tingkat dewa lanjutan itu harus kembali. Jika mereka tidak kembali, mereka mungkin benar-benar akan terbunuh semua. Setelah semua setuju, lelaki tua itu mengeluarkan jimat transmisi suara. Warrior yang berjalan sangat lambat sebelumnya, bukan karena dia melakukannya dengan sengaja,
tetapi karena dia sebenarnya memiliki masalah dengan berjalan saat ini. Setelah menjauh dari pandangan semua orang, warrior yang langsung menemukan tempat tersembunyi dan memasuki pagoda Hongmeng. Warrior yang tidak masuk ke lantai 3 karena tidak ingin Clara Xiao khawatir. Begitu dia memasuki dunia pagoda Hongmeng untuk pertama kalinya, warrior yang langsung jatuh, kemudian seluruh tubuhnya terus berkedut. Serangan balik. Serangan balik karena pengurasan. Sebenarnya, warrior yang sudah lama berpikir untuk melapiskan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli, karena ilmu menebas langit menarik pedang biasa bisa ditumpangkan, dan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli juga bisa. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk mencoba menghadapi master setengah dewa lanjutan. Satu ilmu menebas langit menarik pedang sudah bisa membunuh. Oleh karena itu, untuk mencobanya, hanya saat menghadapi master tingkat dewa lanjutan. Barusan adalah pertama kalinya dia menggunakan tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang asli, tumpukan. Mengapa tumpang tindih? Yaitu menghunus 2 pedang berturut-turut hampir pada saat yang sama, yang sangat menuntut kekuatan fisik, karena menampilkan ilmu menebas langit menarik pedang sekali menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dan menggunakan 2 kali sekaligus tanpa jeda. Konsumsi ini bahkan lebih menakutkan. Saat mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang untuk kedua kalinya, dia tidak hanya terkuras seluruh energi hitam di tubuhnya dan batu penambal langit, tapi juga menguras seluruh kekuatan fisiknya. Kekuatan 2 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang asli telah meningkat setidaknya 5 kali lipat, tetapi konsumsinya juga berlipat ganda. Konsumsi ini, bahkan dengan tubuh alam mileniumnya, juga tidak mampu dilukai. Untungnya, meskipun sakit, kesadarannya masih terjaga, tidak ada kengerian serangan balik jiwa pedang. Serangan balik jiwa pedang, itu terlalu mengerikan, dia sedikit takut. Di tanah, warrior yang bergerak, dan tak lama kemudian, batu kristal suci yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Ketika batu kristal suci ini memancarkan energi spiritual, mereka langsung diserap oleh tubuh warrior yang pada saat ini, tubuhnya benar-benar terlalu lapar. Dengan masuknya energi spiritual, energi ungu kosmik muncul di warrior yang, dan segera energi ungu kosmik ini memperbaiki fisiknya dengan kecepatan tinggi. Faktanya, warrior yang menemukan bahwa overdrafting kekuatan fisik, jika perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin, itu juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang paling nyata adalah membiasakan diri untuk melakukan serangan balik setelah overdrafting. Jika itu orang lain, serangan balik pasti akan membuat orang lain pingsan, tapi baginya, itu hanya sedikit menyakitkan. Dengan kata lain, kemampuannya untuk menahan rasa sakit telah sangat meningkat. Keuntungan lainnya adalah dia merasa fisiknya semakin kuat. Ya, setiap kali dia melampaui kekuatan fisik, dia merasa fisiknya tampak semakin kuat. Tentu saja, ini terutama karena dia bisa mengikuti ritme perbaikan. Jika ritme perbaikan tidak dapat mengikuti, itu tidak bisa lebih kuat, tetapi lebih lemah. Dan semua berkat energi ungu kosmik. Kemampuan perbaikan energi ungu kosmik sungguh luar biasa. Justru karena energi ungu kosmik, sehingga dia berani mengeluarkan kekuatannya dan bertarung seperti orang gila. Karena selama dia bernafas, energi ungu kosmik akan mampu memulihkan dirinya. Warrior yang masuk ke lantai 3 setelah tubuhnya kembali normal. Clara Xiao sedang berlatih, warrior yang tidak mengganggunya, dia duduk bersila di tanah, dan kemudian melanjutkan untuk mulai menyerap batu kristal suci. 2 hari kemudian, warrior yang perlahan membuka matanya. Saat ini kondisinya telah pulih sepenuhnya,
tubuhnya baik-baik saja dan energi hitamnya juga terisi kembali. Di dalam ruangan, warrior yang melirik Clara Xiao. Pada saat ini, aura di tubuh Clara Xiao secara bertahap semakin kuat, dan ada sedikit tanda akan menerobos, tetapi mungkin tidak dapat menembus dalam waktu singkat, karena dia baru saja menerobos setengah kaisar belum lama ini. Melihat Clara Xiao untuk waktu yang lama, pikiran warrior yang bergerak sedikit dan meninggalkan pagoda Hongmeng. Setelah datang ke dunia nyata, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, muncullah leluhur pedang di tangannya, dan bersamaan dengan itu muncul pula sarung pedang kuno di tangan kirinya. Dengan pedang di sarungnya, warrior yang berjalan menuju posisi asli kota Tianhe dengan sarung pedang kuno di tangannya. Baginya sekarang, pukul dan lari, pukul lagi saat dia pulih, lalu lari lagi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan planet Tianhe ini. Bersambung.